Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik semua? Nah, hari ini kita siap ya beribadah kembali kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari saat ini kita sama-sama berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa pagi hari ini kiranya Tuhan tolong ibadah kami dari awal, tengah
akhir. Berdoa juga untuk setiap teman-teman kami yang menyaksikan jalannya ibadah melalui YouTube pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap ya untuk memuji Tuhan? Coba sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, menggerakkan tubuh kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian ya. Kasih Allah tak berkesudahan. Kamu pasti setiap hari merasakan kasihnya Tuhan kan? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Sekali lagi ya, kita angkat pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Wah, senang ya kita bisa bernyanyi memuji kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, kita masih akan melanjutkan pujian kita. Mungkin pujian ini masih baru untuk adik-adik, tapi kita bersama-sama belajar ya. Nah, pujian ini mengatakan bahwa kita ini istimewa. Kita anak-anak Tuhan itu diciptakan semua istimewa karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar lagi ini bersama-sama ya. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kamuji, bukan karena ku
mengatakan bahwa kita itu istimewa dan berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita loh anak-anaknya. Nah, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan ya. Untuk hari ini, nah kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita dengar akan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian, Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik di rumah, selamat hari Minggu, selamat kita berbakti dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu menjadi berkat untuk kami, menjadi anak-anak yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama adik-adik di rumah berkata amin. Sekali lagi ke kamu sampai di rumah, shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang hari ini beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Kakak punya tebakan buat adik-adik di rumah. Kakak berharap semuanya bisa menjawabnya ya. Sudah siap? Adik-adik, siapakah yang bisa tebak binatang yang kecil tapi suka bekerja keras? Ayo, kakak mau lihat, ada yang bisa menjawab? Wah, hebat sekali, benar. Yaitu si semut namanya. Si semut, binatang yang kecil diciptakan Tuhan, namun dia memiliki kelebihan. Belajar dari Amsal pasal yang ke-6 ayat ke-6 sampai ke-8. Amsal meminta kita untuk kita belajar khususnya bagi si pemalas. Wah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, pesan pengamsal berkata bahwa hai pemalas, belajarlah dari semut. Perhatikanlah lakunya dan menjadi bijak. Wah, kira-kira siapa yang sudah pernah lihat semut di sini? Coba, ayo angkat tangannya. Iya, semuanya sudah pernah lihat semut. Biasanya adik-adik mungkin melihatnya berjalan teratur di dinding rumah kalian. Apalagi, masih ingat Raja Salomo? Dia yang kaya raya
tetapi dia memperhatikan semut di istananya berjalan begitu teratur bersama-sama secara berkoloni atau berkelompok. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, betapa Tuhan menciptakan binatang kecil yang namanya semut, binatang yang sangat banyak di bumi, tetapi binatang ini binatang yang lemah, bangsa yang tidak kuat. Dalam Amsal, binatang semut 2 kali disebutkan. Di dalam Amsal pasal yang ke-6, ayat ke-6 sampai ke-8, dan juga Amsal 30 ayat yang ke-25. Semut adalah binatang yang kecil, tapi dia cekatan. Binatang yang rajin, bukan malas. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kita diminta untuk belajar dari semut, binatang kecil, tetapi dia sangat rajin. Adik-adik dan kakak diminta untuk kita belajar dari semut agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, bukan anak-anak yang malas atau anak yang hanya bermanja-manja saja. Rajin membantu mama papa di rumah, rajin mengerjakan PR, rajin untuk menolong orang lain, dan rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Siapa yang di sini mau jadi anak yang rajin? Coba angkat tangannya. Iya, hebat anak-anak kakak yang hari ini bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Belajar dari kelebihan semut untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, bukan anak-anak yang malas. Terutama kita rajin beribadah kepada Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kelebihan apa lagi ya daripada semut? Binatang kecil namun sangat cekatan dan kita belajar daripadanya. Yang kedua adalah semut adalah binatang yang bekerja keras. Hidupnya berkelompok. Kalau ada makanan yang besar yang tidak bisa dilakukan mengangkat seorang diri, semut akan memanggil teman-temannya untuk menolongnya dan bekerja sama. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar untuk bekerja keras, bekerja sama-sama, sehingga kita bisa mengerjakan banyak hal dan bisa secara efektif atau berhasil. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, semut bisa mengangkat berat daripada beban yang harus dilakukan 20 kali dari berat badannya. Jadi kalau dia tidak bisa mengangkat bebannya, maka semut-semut yang lain tidak segan-segan untuk membantu atau menolongnya. Mereka binatang yang sangat teratur, membagi pekerjaan dengan baik. Ada semut yang mempunyai tugas bereproduksi, ada semut sebagai pejantan, ada semut sebagai penjaga, dan ada semut sebagai pekerja. Ketika musim panas, si semut ini mengumpulkan makanannya dengan baik. Dan adik-adik dikasih oleh Tuhan, Tuhan rindu kita jadi anak-anak Tuhan yang suka bekerja keras, yang suka bekerja sungguh-sungguh, dan suka menolong teman kita yang lain. Sehingga pekerjaan yang berat yang tidak bisa dilakukan, tapi bisa dilakukan bersama-sama. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari belajar untuk kita bukan hanya rajin, tinggalkan sifat yang malas. Namun yang kedua tadi, kita bisa bekerja sama, kita bisa menolong teman kita yang sedang lemah atau sedang membutuhkan pertolongan kita. Anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari adik-adik bisa diandalkan, bisa menolong untuk teman-teman kalian yang lemah. Kalau di sekolah atau di rumah, kakak atau adik kalian membutuhkan pertolongan kalian, jangan lupa untuk bisa menolong atau membantu mereka. Kemudian adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar apa lagi ya daripada si semut?
si semut. Berikutnya, Pengamsal menyuruh kita untuk memperhatikan lakunya dan berlaku sehingga kita menjadi orang yang bijak. Kita belajar dari semut, suka berbagi. Wah, ternyata kita bisa belajar ya dari binatang kecil ciptaan Tuhan, tetapi memiliki kelebihan agar kita semua menjadi orang-orang yang bijaksana. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan senang kalau kamu dan kakak suka berbagi kepada orang lain. Kalau kamu punya lebih dari satu barang yang kamu sayangi, kamu bisa memberikan kepada temanmu. Atau mungkin kamu punya makanan yang lebih, kamu bisa memberi teman-teman kamu yang membutuhkan makanan atau yang sedang lapar. Tuhan rindu kamu bisa menjadi berkat, berbagi kasih kepada orang-orang di sekeliling kamu, agar kamu bisa menjadi kesaksian dan Tuhan dipermuliakan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada, mari Tuhan rindu kita menjadi anak-anak yang suka berbagi. Sama halnya kepada si semut, dia tidak hanya menyimpan makanannya sendiri, tapi dia juga menyimpan makanan untuk dia berbagi kepada teman-temannya. Sungguh luar biasa ya si semut, dia tidak egois, dia tidak pelit, dia murah hati, suka berbagi kepada orang lain. Tuhan senang kalau adik-adik suka berbagi kepada orang-orang di sekitar kalian. Hari ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kakak ajak menantang adik-adik yang di rumah, mari kita rajin. Kita tidak boleh menjadi orang yang malas. Orang yang rajin pasti pangkal kaya. Orang yang rajin pasti pintar. Dan orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Kemudian apa? Suka bekerja keras sungguh-sungguh. Suka menolong yang lemah. Dan jangan lupa suka berbagi kepada sesama orang-orang yang di sekitar kita yang ditempatkan Tuhan. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun semut binatang kecil yang juga diciptakan Tuhan, namun memiliki kelebihan, dan kita perlu belajar agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang diciptakan Tuhan kuat dan bisa menolong orang di sekitar kita untuk kita menjadi berkat. Kita mau hafal ayat hafalan kita pada minggu ini untuk sama-sama kita melakukan firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kita sama-sama menghafalkannya ya. Amsal yang ke-6 ayat yang ke-6. Kata firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan menjadi bijak. Wah, mari sama-sama adik-adik yang di rumah, kita mau dengar nasihat Tuhan dari firman Tuhan untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan yang bijaksana. Kita kembali yuk membacakan dan menghafalkan Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan menjadi bijak. Kita bermain ya sama-sama. Coba kita tutup Alkitab kita. Yuk kita sama-sama untuk menghafalkannya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, bisa bersama-sama ya kita menghafalkan dari alamat isi kepada alamat. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan menjadi bijak. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Wah, adik-adik di rumah semuanya hebat-hebat, bisa menghafalkan dan menyimpan firman Tuhan. Jangan lupa kita melakukannya ya. Bagaimana sekali lagi kita menghafalkan bersama-sama? 3, 2, 1. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Hai pemalas,
perhatikanlah, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan menjadi bijak. Wah, kiranya sepanjang minggu ini adik-adik di rumah kita mau jadi anak-anak Tuhan yang rajin, bukan anak yang malas, suka bekerja sama, menolong orang-orang yang lemah, dan kita suka berbagi, tidak egois, tapi kita menjadi berkat untuk teman-teman di sekitar kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kami belajar dari semut, binatang yang kecil tetapi memiliki kelebihan daripada perilaku, dan kami belajar untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, yang suka bekerja keras sungguh-sungguh, suka menolong, dan suka berbagi, tidak egois, tetapi kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan biarlah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan agar menjadi kesaksian dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kamu bisa meminta tolong mama dan papa untuk mengirimkan persembahan kamu melalui rekening gereja GUP DI Pluit, ataupun men-scan nanti QRIS yang akan kakak tampilkan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan berguna untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik siapkan persembahannya ya. Kita mau angkat pujian Berilah yang baik, Berilah yang baik. Untuk mengakhiri ibadah kita, tapi minggu depan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Nah, adik-adik, yuk kita akan tutup ibadah kita. Nanti sebelumnya kita mau angkat pujian. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih Kau boleh memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak sekolah minggumu. Kiranya Tuhan memberkati
memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan.